Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Fajar Kurnia Aji, mahasiswa S2 Pendidikan Dasar di Universitas PGRI Yogyakarta. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan berkaitan dengan analisis berdasar peran dan fungsi kurikulum, yaitu terutama kurikulum 2013 dan kurikulum Merdeka. Ya, pertama yaitu mengenai fungsi kurikulum. Sebelum saya menyampaikan fungsi kurikulum terkait dengan kurikulum 2013 dan juga kurikulum Merdeka, nah perlu diketahui apa sih fungsi kurikulum itu? Nah, pada analisis kurikulum ini saya menyampaikan bahwasanya fungsi kurikulum itu adalah berdasarkan fungsi penyesuaian, fungsi integrasi, fungsi diferensiasi, fungsi persiapan, fungsi pemilihan, dan fungsi diagnostik. Nah, sekarang bagaimana fungsi kurikulum di kurikulum 2013 dan di kurikulum Merdeka? Yang pertama yang akan saya sampaikan adalah fungsi kurikulum, yaitu fungsi penyesuaian. Nah, baik di kurikulum 2013 ataupun kurikulum Merdeka itu sebetulnya untuk fungsi penyesuaian ini hampir sama ya. Jadi fungsi penyesuaian ini mencakup upaya untuk menyelaraskan kurikulum dengan kebutuhan atau perkembangan peserta didik. Nah, contohnya kalau di kurikulum 2013 yang lalu, di kurikulum 2013 itu sebetulnya kurikulum berdasarkan fungsi penyesuaian ini di dalam tujuannya itu sudah mengakomodasi perbedaan individual. Tetapi di kurikulum Merdeka ini lebih lagi. Jadi lebih menonjol. Jadi mengakomodasi perbedaan sesuai dengan karakteristik siswanya itu lebih menonjol. Nah, berikut juga dengan bagian isi, yaitu menyediakan fleksibilitas dalam pemilihan materi pembelajaran. Di 2013 yang lalu sudah sebetulnya, karena dari KTSP yaitu bisa diserahkan oleh sekolah sendiri. Di 2013 itu materinya istilahnya lebih banyak itu disiapkan oleh pemerintah. Nah, maka di kurikulum Merdeka ini lebih fleksibel karena pemilihan materi disesuaikan dengan kebutuhan peserta didik. Terus yang berikutnya adalah pemberian tugas yang dapat disesuaikan. Nah, ini juga kalau di kurikulum 2013 kemarin kan lebih kayak lebih terstruktur gitu loh, sudah ada bagian-bagiannya, tugasnya seperti ini. Tetapi kalau di kurikulum Merdeka itu lebih disesuaikan dengan kemampuan siswa. Jadi penyesuaiannya lebih enak. Nah, terus yang berikutnya adalah berdasarkan evaluasinya penilaian formatif untuk memahami perkembangan. Nah, kalau di kurikulum 2013 penilaian juga sudah formatif dan sumatif. Nah, di kurikulum Merdeka ini lebih ke prosesnya juga. Nah, itu berkaitan dengan fungsi penyesuaian. Yang berikutnya adalah fungsi kurikulum berdasarkan fungsi integrasi atau terintegrasi ya, seperti itu, yaitu mengintegrasikan berbagai bidang pengetahuan atau keterampilan. Nah, contohnya adalah di kurikulum 2013 sudah ya. Jadi sudah ada fungsi integrasi ini. Jadi menggabungkan konsep dengan mata pelajaran satu dengan mata pelajaran lain, yaitu dengan tema. Tetapi pada berjalannya waktu, karena sudah disiapkan oleh pemerintah, maka terlalu seperti dipaksa. Jadi sebetulnya tidak cocok tetapi dimasuk-masukkan. Nah, untuk di kurikulum Merdeka ini itu dibebaskan. Jadi diserahkan kepada Bapak Ibu guru. Seumpamanya dalam mengajar ternyata materi ini cocok digabungkan dengan mata pelajaran lain, ya tidak apa-apa. Nanti biasanya digabungkan dalam satu proyek atau seperti apa. Tetapi kalau tidak cocok ya nggak usah dipaksakan.
Kalau itu bisanya berdiri sendiri ya nggak masalah berdiri sendiri, jadi tidak harus diintegrasikan. Nah, dalam isi seperti yang saya sampaikan lagi tadi, jadi kalau integrasi ini jadi bisa menyusun sebuah proyek, tetapi di dalam proyek itu sebetulnya ada berbagai mata pelajaran. Bahkan semua mata pelajaran bisa digabungkan dalam satu proyek tertentu. Nah, dalam strategi penerapan pendekatan proyek kolaboratif. Jadi menekankan adalah berkolaborasi dengan yang lain. Nah, di sini yang dulu di 2013 juga sudah nampak. Di sana ada fungsi integrasi, yaitu di bagian strateginya menggunakan cooperative learning kan seperti itu. Nah, di kurikulum Merdeka itu tidak dipaksakan. Jadi silakan berkolaborasi dengan siapapun, bahkan dengan orang tua, bahkan dengan kakak dan sebagainya itu bisa menjadi sebuah strategi dalam kurikulum Merdeka. Terus dalam segi evaluasi di fungsi integrasi ini, yaitu penilaian karena berbasis proyek tadi, jadi bisa mencakup lebih banyak aspek di dalam kurikulum Merdeka. Kalau di kurikulum 2013 sudah ada poin-poinnya, sudah terlalu diatur lah seperti itu. Sebetulnya kan dulu KTSP itu agak diserahkan oleh sekolah, tetapi karena sekolah bingung, maka di 2013 itu dibuatlah seperti aturan ataupun langkah-langkah, tetapi ternyata malah mengekang lagi seperti itu. Nah, berikutnya adalah fungsi diferensiasi. Nah, ini adalah yang nampak sekali di kurikulum 2000 di kurikulum Merdeka, mohon maaf. Kalau di kurikulum 2013 sebetulnya sudah ada. Diferensiasi itu bisa dilakukan, tetapi karena itu lagi kembali lagi karena lebih banyak guru itu karena sudah disiapkan oleh pemerintah buku panduan, buku guru, buku siswa, kurikulum 2013 akhirnya apa? Akhirnya semua lebih condong untuk menggunakan buku itu. Padahal di awal kurikulum 2013 sebelumnya itu juga buku hanya sebagai pegangan, bisa diubah, bisa dimodifikasi, tetapi karena sudah ada ya kebanyakan ke sana. Nah, di kurikulum Merdeka ini maka lebih nampak lagi fungsi diferensiasi. Apa ya itu contohnya? Ya, pada contohnya kalau di kurikulum 2013 kemarin kemungkinan kan pelajaran ya sama, semuanya sama. Nah, seperti itu. Nah, kalau di kurikulum Merdeka ini ada materi-materi khusus untuk siswa yang lebih mampu atau materi-materi yang mungkin diambil yang esensial saja ataupun yang penting saja untuk siswa yang belum mampu. Jadi ada target tersendiri antara siswa yang mungkin dikategorikan lambat belajar dengan siswa yang cepat belajar, maka materinya berbeda. Nah, itu yang ada nampak di kurikulum Merdeka. Berdasarkan isinya juga sama. Karena ada materi yang berbeda itu tadi, maka untuk siswa-siswa yang mungkin cepat seperti itu maka bisa apa ya? Bisa diberikan proyek-proyek yang lain. Proyek-proyek yang lebih menantang bagi siswa tersebut. Nah, tetapi kalau di strategi, nah di sini mungkin juga lebih ke yang tingkat lanjut tadi. Jadi proyek-proyek khusus sama ya. Nah, jadi itu ada untuk siswa-siswa yang mampu seperti itu. Maka di dalam evaluasi pun penilaiannya berbeda-beda karena siswanya juga mungkin nanti proyeknya berbeda-beda sesuai dengan kemampuan mereka masing-masing. Itu di kurikulum Merdeka. Kalau di kurikulum 13 proyeknya satu, semua siswa mungkin sama, guru menilai di proses juga iya, tetapi akhirnya siswa yang tadinya mungkin dia tidak enjoy untuk belajar ataupun proyek yang ada hubungannya dengan menggambar, maka diharuskan menggambar kan itu akan apa ya? Sebetulnya dia lebih jago apa? Mungkin malah melihat videonya daripada menggambar kan seperti itu. Nah, itu di kurikulum Merdeka difasilitasi. Nah, berikutnya adalah fungsi persiapan. Nah, ini hampir sama ya. Di fungsi persiapan ini baik di kurikulum 2013 juga sudah disiapkan bahwasanya anak
lulus dari sekolah ataupun bahkan lulus dari SMA atau perguruan tinggi langsung bisa, berkolaborasi dalam dunia, pekerjaan atau dunia kerja seperti itu. Tetapi mungkin di kurikulum 2013 karena materinya sudah dibuatkan, jadinya malah, sebetulnya ada hal-hal yang khusus yang bisa ditingkatkan terhadap, mungkin satu anak ataupun 2 anak malah jadi terabaikan. Nah, di kurikulum Merdeka ini fungsi persiapan, lebih ke keterampilan, kolaborasi, dan pemecahan masalah. Maka, kalau dulu mungkin nilainya nilai-nilai kognitif, mungkin banyak, menghafalnya tapi kalau di kurikulum Merdeka ini banyak dalam memecahkan suatu masalah, terus juga kolaborasi dan keterampilan. Nah itu. Nah itu di, fungsi-fungsi persiapan. Nah, berikutnya adalah fungsi pemilihan. Nah, jika di kurikulum 2013 mungkin fungsi pemilihan ini agak cenderung kalau bisa dikatakan ya karena sudah ada dibuatkan maka yang dipilih hanya itu. Tetapi kalau di kurikulum Merdeka fungsi pemilihan ini maka, lebih luas. Guru bisa memilih materi mana yang mau diberikan. Umpamanya di tempat saya, di sekolah saya dekat dengan Surukarsan 2 itu dekat dengan di sana wisata umpamanya. Maka saya bisa memilih materi-materi yang nanti bisa lebih banyak berkomunikasi agar anak bisa berkomunikasi dengan para wisatawan ataupun bisa berkaitan dengan wirausaha. Anak-anak bisa menjual atau sebagai UMKM nantinya kan seperti itu. Jadi lebih ke arah sana. Kalau sekolah saya mungkin dekat dengan pertanian, nah beda lagi materi yang saya berikan. Nah, itu ada di fungsi pemilihan ini di kurikulum Merdeka. Ya, yang terakhir adalah fungsi diagnostik. Nah, fungsi ini apa sih? Melibatkan penilaian awal untuk memahami tingkat pengetahuan dan keterampilan peserta didik. Sebetulnya kurikulum dari dulu guru itu pasti akan sebelum mengajar, sebelum masuk mungkin di semester baru atau tahun ajaran baru pasti akan melakukan diagnostik awal, yaitu untuk mengetahui kebutuhan belajar siswa, gaya belajar siswa, dan juga mengetahui sarana prasarana yang dimiliki siswa, baik itu mungkin di rumah ataupun sarana prasarana di sekolah. Nah, di kurikulum Merdeka ini maka nampak sekali. Maka sebelum ada tahun ajaran baru di kurikulum pun ditonjolkan yaitu melakukan diagnostik awal. Yaitu sebelum guru mengajar di tahun ajaran baru ataupun di semester baru maka harus tahu atau memahami istilahnya memahami tingkat pengetahuan dan keterampilan siswa yang sudah ada pada diri siswa itu. Nah, itu untuk apa? Untuk mengidentifikasi kebutuhan belajar siswa. Nah, contohnya strateginya banyak sekali ya. Ada wawancara, ada tes. Nah, itu semuanya untuk itu tadi. Untuk mengetahui kebutuhan gaya belajar dan juga sarana prasarana yang dibutuhkan oleh siswa. Nah, itu adalah fungsi analisis berdasarkan fungsi kurikulum. Nah, selanjutnya yaitu adalah analisis berdasarkan peran kurikulum. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai peran kurikulum 2013 dan peran kurikulum Merdeka. Ya, yang pertama adalah peran konservatif. Nah, peran konservatif itu adalah melestarikan nilai-nilai budaya konservasi ya, budaya. Nah, tentunya di kurikulum 2013 nampak sekali ya peran konservatif ini menonjol sekali karena di sana di dalamnya di buku-buku itu maka ada banyak bacaan berkaitan dengan budaya. Nah, di kurikulum Merdeka itu sebetulnya juga mendorong ke sana, tetapi dikarenakan mungkin tidak ada
pegangan ataupun untuk guru. Jadi mungkin nanti, lama-kelamaan, ditakutkan peran konservatif ini di kurikulum merdeka ini akan pudar. Karena lebih banyak ke mungkin, abad 21, ke modernisasi dan sebagainya. Maka peran konservatif ini maka akan istilahnya, ditakutkan nanti akan, ditinggalkan seperti itu. Nah, itu, peran konservatif. Nah, berikutnya yaitu adalah peran kreatif. Nah, fungsi ataupun peran kreatif kurikulum yaitu untuk merangsang dan mengembangkan kreativitas siswa. Baik di kurikulum 2013 ataupun di kurikulum merdeka, pasti kurikulum itu akan bermuara pada bagaimana cara merangsang dan mengembangkan kreativitas siswa. Nah, tetapi mungkin di kurikulum 2013 itu, karena sudah terstruktur, sudah ada bukunya, enak. Guru bisa mengembangkan, kreativitas siswa berdasarkan buku itu. Tetapi kadang-kadang kalau sudah ada, bukunya, sudah ada langkah-langkahnya, maka cenderung, guru akan sama seperti buku. Maka tingkat kreativitasnya siswa ya sama buku, padahal bisa dikembangkan yang lain. Tentunya berkaitan dengan mungkin di sana letak geografis sekolahnya, di sana banyak pertanian atau di laut, maka harusnya cenderungnya diarahkan kreativitas siswa itu sesuai dengan lingkungannya kan seperti itu. Nah, di kurikulum merdeka itu ke arah sana. Jadi guru harus mengetahui apa yang ada di sekitar sekolahnya. Setelah itu guru memetakan, bisa dari fungsi tadi penyesuaian materi, dimasukkan materinya sesuai dengan lingkungan sekitar, maka peran kurikulum sebagai peran kreatif ini akan maksimal kan seperti itu. Nah, berikutnya adalah peran kritis, yaitu mengembangkan kemampuan siswa dalam berpikir kritis. Tentunya melalui pemecahan masalah, melalui experimental learning, discovery learning, problem based learning, project based learning, project based learning dan sebagainya. Nah, itu pasti akan merangsang atau mengembangkan kemampuan siswa untuk berpikir kritis. Baik di kurikulum 2013 itu sudah ada di sana. Karena didorong untuk menggunakan problem based learning atau project based learning. Nah, di kurikulum merdeka ini lebih dikuatkan lagi. Karena untuk menuntut keterampilan abad 21, kebutuhan siswa akan datang, maka tingkat kritis ini lebih ditonjolkan lagi di kurikulum merdeka. Melalui apa? Melalui proyek-proyek di sana. Jadi siswa diberikan suatu proyek di sana, bahkan ada waktu tersendiri untuk proyek tersendiri, maka lebih lebih didorong lagi untuk berpikir kritis ini tadi. Maka peran kritis kurikulum baik di 2013 sudah ada, di kurikulum merdeka ditingkatkan lagi seperti itu. Nah, yang terakhir adalah peran evaluatif atau evaluasi. Jadi, peran evaluasi pada kurikulum itu adalah untuk mengukur dan menilai pencapaian siswa, mencakup penilaian terhadap pemahaman, keterampilan, dan sikap siswa dalam meningkatkan kualitas pendidikan. Nah, ini baik di kurikulum 2013 maupun di kurikulum merdeka, tentunya peran evaluatif ini semuanya ada. Cuma ada perbedaannya. Yang di kurikulum 2013 itu awal-awal itu sangat dikeluhkan oleh banyak guru. Karena apa? Karena penilaiannya sangat banyak sekali. Setiap KD ada penilaian sendiri, bahkan ada penilaian pengetahuan dan penilaian keterampilan. Dan itu dinilai satu-satu. Nah, seperti itu. Nah, itu menjadikan banyak sekali penilaiannya. Dan pada saat itu pula muncullah ada raport ataupun hasil belajar yang menggunakan deskripsi seperti itu. Menggunakan deskripsi bagaimana kemampuan siswa dalam kemampuan di kompetensi tertentu kan seperti itu. Nah,
Di kurikulum Merdeka ini juga ada, tetapi lebih fleksibel. Karena apa? Karena penilaiannya baik formatif atau sumatif itu bisa dilakukan. Nah, tentunya bisa dilakukan dalam umpamanya satu proyek, tetapi itu terdiri dari 4 pengetahuan di sana atau 4 mata pelajaran. Maka bisa secara langsung menilainya 1 kali tetapi untuk 4 mata pelajaran dan seperti itu. Nah, itu adalah di kurikulum Merdeka. Tentunya di kurikulum Merdeka ini untuk peran evaluatifnya lebih fleksibel, lebih memudahkan guru, lebih mempermudah untuk penilaian terhadap pencapaian hasil belajar siswa. Tentunya apa? Kurikulum Merdeka, guru dibebaskan dalam menyusun materinya tadi, terus diferensiasi dalam apa namanya, baik itu strateginya ataupun dalam membuat proyeknya. Nah, maka di dalam evaluasinya pun di kurikulum Merdeka lebih fleksibel karena setiap anak berbeda-beda, tetapi dalam satu proyek itu bisa mencakup dalam mata pelajaran, banyak mata pelajaran terintegrasi. Nah, itu yang bisa saya sampaikan, yaitu ada analisis kurikulum berdasarkan fungsi dan peran kurikulum. Itu saja, kurang lebihnya saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.